Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat ya nak. Ya, hari ini kita belajar bersama Ibu April ya. Di sini kita akan belajar pembelajaran tematik, tema 1 hidup rukun, subtema 4 hidup rukun di masyarakat, pembelajaran 5 dan 6 ya nak. Ya anak-anak, sekarang buka LKS-nya ya, halaman 120. Ya, di sini kita belajar pembelajaran 5 ya nak. Subtema 4 hidup rukun di masyarakat. Nah, di sini Bu April akan menjelaskan dan mengajak anak-anak untuk mengerjakan bersama ya. Nah, coba anak-anak buka LKS-nya halaman 120. Ya, di sini ada pelajaran bahasa Indonesia KD 3.1. Ayo berlatih mandiri. Nah, di sini Ibu April akan membacakan percakapannya terlebih dahulu ya, nak. Nah, yang pertama, Made, ayo kita berolahraga bersama di lapangan. Maaf, Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Setelah itu, Udin menjawab, "Tidak apa-apa, Made. Apakah kamu akan pergi ke suatu tempat?" Setelah itu Made menjawab, "Betul, Din. Aku akan mengunjungi paman bersama keluargaku." Setelah itu Udin menjawab, "Baiklah, selamat bersenang-senang." Setelah itu Made menjawab, "Terima kasih Udin." Gitu ya. Nah, dalam percakapan ini ya melakukan kegiatan apa? Mau melakukan kegiatan olahraga bersama. Si Udin ingin mengajak Made untuk berolahraga di lapangan, tetapi Made tidak bisa anak-anak karena Made mau mengunjungi pamannya bersama keluarganya. Nah, setelah itu si Udin mengatakan, "Baiklah, selamat bersenang-senang." Setelah itu Made menjawab, "Terima kasih Udin." Nah, anak-anak coba yuk bareng Bu April ya kita menjawab soal ayo berlatih mandiri. Yang pertama, siapa yang mengajak berolahraga pada teks di samping? Siapa anak-anak? Iya, betul sekali. Udin ya, Udin. Nah, coba Udin ditulis ini. Ya, Udin. Setelah itu yang kedua, apa maksud ajakan tersebut? Pintar untuk ya, untuk berolahraga di lapangan. Ya, setelah itu yang ketiga, siapakah yang menolak ajakan? Pintar, Made. Ya, setelah itu yang keempat, mengapa ia menolak ajakan tersebut? Ya, jawabannya apa nak? Pintar sekali, Made ya akan mengunjungi paman. Ya, setelah itu soal yang terakhir,
tuliskan kalimat penolakan yang diucapkan. Apa, Nak? Betul. Maaf, Din. Kali ini aku tidak ikut berolahraga. Nah, Anak tulis di sini. Maaf, Din, ya. Kali ini aku tidak ikut olahraga. Seperti itu ya, Nak. Nah, anak-anak, selanjutnya anak-anak buka LKS-nya halaman 121 ya. Masih di pembelajaran 5 ya, Nak, subtema 4. Nah, di sini Bu April akan menjelaskan pelajaran PPKN. Coba anak-anak buka LKS-nya bagian ayo berdiskusi. Nah, nanti anak-anak mengerjakannya biar tidak bingung ya. Perhatikan kalimat penolakan yang diucapkan Made kepada Udin. Nah, tadi penolakan Made seperti apa, anak-anak? Betul, penolakannya itu, maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Itu penolakan dari Made ya, atas apa? Atas mengajak Made untuk berolahraga, tetapi Made menolaknya karena Made mau pergi ke rumah pamannya bersama keluarganya. Nah, sikap Made dan Udin menunjukkan kerukunan dan persatuan, menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Ya, pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, dari pembelajaran sebelumnya, Ibu April sudah menjelaskan pengamalan sila-sila Pancasila apa saja ya, ada di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, seperti itu ya, Nak. Dan kerukunan itu sendiri harus tertanam ya, harus tertanam sejak dini. Karena apa? Karena agar selalu menjaga kerukunan antar masyarakat ya, atau antar manusia. Tidak boleh membeda-bedakan agama, membeda-bedakan ras, suku, kulit dan lain-lain ya. Semua sama, harus saling menolong ya, satu sama lain harus menolong, harus menghormati, menghargai ya. Kalau sedang bermusyawarah, katakanlah seperti itu, anak-anak boleh memberikan pendapat gitu, tetapi jika ada orang lain yang ingin memberikan pendapat, tidak boleh disalahkan atau dipermalukan di depan teman-teman lainnya. Seperti itu ya, kita harus bisa menghargai pendapat orang lain ya. Nah, seperti itu ya, Nak. Sama dengan penolakan ini. Penolakan ini harus apa? Harus dengan yang sopan, harus jelas, seperti itu, tidak menyinggung ya, tidak menyinggung teman yang mau mengajak, seperti itu ya, Nak. Nah, anak-anak buka LKS-nya halaman 123. Ya, anak-anak, kita sekarang memasuki pembelajaran 6. Nah, di sini subtema 4 ya, pembelajaran 6 subtema 4. Nah, di sini Ibu April akan membacakan materi bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Coba anak-anak dilihat bagian
Ayo membaca. Nah, dengarkan ibu membaca ya, Nak. Ketika menolak permintaan orang lain, kita harus mengucapkannya dengan sopan. Kerukunan akan terjaga bila kita bertutur kata dengan baik. Pernahkah kamu mendengarkan dongeng tentang menolak permintaan seseorang? Simaklah dongeng di bawah ini dengan cermat. Nah, di sini ada soal cerita ya. Di sini ada cerita yang berjudul Kisah JJ si Jerapah. Di padang rumput yang luas hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tumbuh paling tinggi. Jojo bersifat baik hati. Tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun JJ menolak. Tidak mau, Kek. Saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari, JJ mendapatkan kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman, hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Nah, di sini anak-anak menceritakan bahwa kisah JJ si jerapah. Ya, JJ itu jerapah anak-anak. Nah, jadi ada sekelompok jerapah ya yang bernama JJ dan Jojo. Nah, JJ itu memiliki sifat yang sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Ya. Sedangkan si Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Seperti itu ya. Nah, setelah itu karena JJ menolak ya, JJ kena musibah, mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Nah, teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya si JJ ini sadar anak-anak bahwa saling menolong antar teman itu penting. Nah, jadi ini diibaratkan jerapah sebagai manusia. Ya. Jerapah itu tetap hewan, tetapi dia memiliki nama dan diperlakukan seperti dalam ceritanya itu adalah seperti kehidupan kita sebagai manusia. Nah, seperti itu ya, Nak. Berarti pada intinya ya, kita harus saling menolong ya, karena itu sangat penting. Jika kalau kita kesulitan, teman atau orang-orang di sekitar kita dapat membantu. Nah, seperti itu ya. Coba lihat di bagian ayo berlatih mandiri. Nah, anak-anak, ibu mau mengajak anak-anak mengerjakan ini. Yang pertama, di padang rumput yang luas hiduplah sekelompok apa, Nana? Jerapah. Betul, jerapah. Ya.
Yang kedua, JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Yang ketiga, kakek JJ dan Jojo meminta tolong untuk apa anak-anak? Diambilkan ya daun segar gitu ya. Yang nomor 4, JJ menolak dengan alasan apa? Betul, sedang apa Nana? Repot Bu. Betul. Terus yang terakhir, akhirnya JJ sadar bahwa apa Nak? Saling ya menolong antar teman itu penting. Nah, sudah paham ya anak-anak? Seperti itu ya. Nah, anak-anak, sekarang kalian buka LKS-nya ya, halaman 124. Nah, di sini pembelajaran 6 ya, Nak, subtema 4. Ya, di sini Bu April akan menjelaskan pelajaran PPKN. Coba anak-anak dilihat di bagian ayo berlatih mandiri. Nah, PPKN KD 3.1 ya, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini Bu April akan membacakan, anak-anak dengarkan ya. Dalam dongeng terdapat sikap gotong royong. Selain itu, terdapat sikap adil dalam menolong orang lain. Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Hubungkan gambar pengamalan sila Pancasila dengan sila Pancasila yang sesuai ya. Setelah itu PPKN KD 4.1 ceritakan tentang pengamalan menerapkan nilai-nilai Pancasila keempat atau kelima di masyarakat. Sampaikan pengalamanmu di depan kelas dengan percaya diri. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar yang ada di LKS anak-anak semua. Nah, anak-anak, ini adalah suatu kegiatan ya, sesuatu kegiatan yang mencerminkan pengamalan sila Pancasila, yaitu sila keempat dan kelima. Coba anak-anak, yuk kita bersama-sama ya mencocokkan mana yang termasuk sila keempat dan mana sila yang kelima ya. Coba lihat gambar ini. Ini adalah musyawarah ya. Nah, coba musyawarah ini dikaitkan pada sila. Ini ada banteng ya. Banteng itu sila keempat. Nah, kalau padi dan kapas itu sila kelima. Pintar. Nah, coba yang ini dulu. Ini ya, banteng. Jelas? Ya. Setelah itu ini juga bermusyawarah juga, Nak. Berarti banteng juga. Nah. Lalu yang padi dan kapas mana? Pintar. Yang ini ya. Nah. Setelah itu mana lagi padi dan kapasnya? Pinter, yang bawah Bu. Iya, gitu ya. Setelah itu satu kali lagi. Mana yang belum? Oh iya, ini ya. Ya. Nah, seperti itu ya Nak. Nanti dicoba ya di LKS anak-anak masing-masing. Seperti itu ya Nak.
Nah, anak-anak buka LKS-nya halaman 125 ya, Nak. Masih di pembelajaran 6. Nah, subtema 4. Nah, di sini Bu April akan menjelaskan matematika KD 4.3. Coba anak-anak dilihat LKS-nya di bagian ayo berlatih mandiri. Nah, dari pembelajaran sebelumnya anak-anak selalu menemukan soal cerita ya, tetapi soal ceritanya sudah disediakan di LKS itu sendiri ya, anak-anak tinggal menghitungnya. Tetapi di pembelajaran ini ada sedikit berbeda, di mana anak-anak harus buatlah soal cerita dengan angka-angka yang sudah ditentukan di sini. Nah, di sini coba dilihat anak-anak nomor 1 ya. Kalimat matematika dan soal cerita. Nah, nomor 1, 461 dikurangi 396 ditambah 245. Nah, anak-anak harus membuat kalimat yang sesuai. Yang sesuai menurut anak-anak itu yang seperti apa? Nah, Ibu contohkan ya. Nah, contoh, bibiku memiliki 461 telur ayam. Setelah itu Pak Amir membeli 396 telur yang dimiliki bibiku. Kemudian bibi belanja telur 245 butir. Ya. Berapa butir telur bibi sekarang? Jawab. 461 ya. Dikurangi 396 ditambah 245 sama dengan 310. Pertanyaannya, berapa butir telur bibi sekarang? Jadi banyak telur bibi sekarang 310 butir. Nah, tadi 461 itu keseluruhan telur yang dimiliki bibi. Nah, setelah itu ada Pak Amir datang ke rumah bibi untuk membeli sebagian telur bibi ya. Sebagian membeli telur bibi yang 461 jadi berkurang, Nak, karena Pak Amir mau membeli ya sebanyak 396. Nah, setelah itu kan berkurang ya, Nak, telur ayamnya bibi yang tadinya 461 dikurangi 396 kan berkurang banyak tuh. Nah, setelah itu bibi belanja lagi. Bibi belanja telur lagi sebanyak 245 butir. Nah, pertanyaannya, berapa butir telur bibi sekarang? Ya. Berarti keseluruhannya berapa, Nak? 310. Yang awalnya sudah berkurang, lalu bibi membeli lagi. Jadinya bertambah gitu ya. Coba anak-anak nanti di rumah masing-masing ya, anak-anak harus bisa membuat soal cerita ya untuk mengerjakan nomor 2, 3, 4, 5 seperti itu ya, Nak. Nah, anak-anak, Ibu akan mencontohkan ya yang kedua kepada anak-anak ya. Ibu akan mencontohkan yang nomor 3. Nah, Ibu sudah membuat kalimat anak-anak. Nah, seperti ini ya. Kan kalimat matematikanya 167 ditambah 75 ditambah 123. Nah, coba anak-anak yuk membaca bersama-sama ya, bersama Ibu April. Udin mempunyai kelereng 167 butir. Pada hari Minggu, Udin membeli kelereng kembali sebanyak 75 butir kelereng. Kemudian ayah memberikan kelereng kepada Udin sebanyak 123 butir kelereng. Pertanyaannya, berapa butir kelereng Udin sekarang?
Ayo anak-anak dijawab bersama-sama ya. Nah, Udin ya mempunyai kelereng 167. Nah, nanti anak-anak boleh membuat kalimatnya bukan Udin. Semisal Ani, Lani, atau Adit gitu boleh. Semisal ya, ini Bu April sudah membuat soal ceritanya. Nanti soal ceritanya terserah anak-anak mau seperti apa. Ya, contohnya Bu April seperti ini. Nah, Udin mempunyai kelereng 167 butir. Dilihat, 167 butir. Nah, kalau anak-anak sudah menemukan angka di awal seperti ini, jangan lupa anak-anak ditulis ya. Jadi 167 ya. Setelah itu dibaca lagi. Pada hari Minggu, Udin membeli kelereng kembali. Coba pahami kalimat ini ya. Udin membeli kelereng kembali sebanyak 75 butir kelereng. Nah, ya. Berarti kalau membeli kembali kelereng Udin bertambah atau berkurang anak-anak? Betul, bertambah ya nak. Jadi ini ditambah ya. Ditambah 75 butir kelereng. Karena di hari Minggu Udin membeli kelereng kembali ya. 75. Nah, setelah itu ya, kemudian ayah memberikan kelereng kepada Udin. Memberikan kelereng. Coba dipahami. Memberikan kelereng. Berarti kelereng si Udin berkurang apa bertambah? Tadi kan Udin membeli lagi nih ya sebanyak 75. Berarti bertambah. Sekarang ayahnya memberikan kelereng. Berarti kelereng Udin bertambah atau berkurang kalau ayah memberikan? Betul, ditambah Bu. Iya, ditambah 123 ya. 123. Nah, setelah itu sama ya nak dengan ini ya. Dengan soal sama yang dijawab ya. Jadi angka-angkanya harus dipasang-pasangkan ya, tetapi harus dilihat kalimatnya dikurangi atau ditambah. Seperti itu anak-anak harus lebih teliti. Nah, pertanyaannya jadi berapa ya? Berapa butir kelereng Udin sekarang? Ya. Pertanyaannya, berapa butir kelereng Udin sekarang? Ya. Jadi ya. Jadi banyak kelereng Udin sekarang ada 365 butir. Nah, sudah paham ya anak-anak? Sudah sama ya? Nanti anak-anak boleh membuat kalimat sendiri ya. Sebisa anak-anak ya, sebisanya anak-anak nggak masalah. Yang penting angka yang ditentukan ya, angka yang ditentukan ini sesuai ya, agar antara kalimat matematika dan soal cerita itu
ada kaitannya. Seperti itu ya, Nak. Sekian pembahasan pembelajaran hari ini ya, Nak. Kita tadi belajar tematik tema 1 hidup rukun, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6 ya. Anak-anak, jangan lupa tetap semangat belajar di rumah ya. Tetap belajar di rumah, selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa berdoa ya, agar selalu diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah SWT. Ibu akhiri, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.